Aku mengikuti orang tuaku percaya kepada Tuhan sejak kecil dan sangat bersemangat dalam pengejaran imanku. Aku aktif terlibat dalam semua kegiatan gereja, apapun itu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku sebagai persepuluhanku dan selalu bergabung dalam pelayanan gereja. Karena inilah aku menjadi diaken gereja, lalu menjadi penatua gereja pada usia 30 tahun. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun percaya, ada sesuatu yang selalu menggangguku. Aku membaca perkataan Tuhan Yesus. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku di hari itu kelak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu, telah mengusir setan-setan demi nama-Mu, dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi nama-Mu? Saat itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal-Mu. Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan. Ini membuatku bingung. Bukankah kami adalah orang yang berkhotbah dan bekerja demi nama Tuhan dan yang berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan? Mengapa Tuhan berkata, Dia tidak mengenal orang-orang semacam itu dan menganggap orang-orang semacam itu pelaku kejahatan? Bukankah bekerja bagi Dia dengan cara ini adalah kehendak-Nya bagi kita? Lalu, apa kehendak Tuhan itu? Aku tak pernah bisa menemukan jawabannya. Suatu hari, pada Maret tahun 2020, seorang saudari mengundangku untuk mendengarkan khotbah daring. Kupikir, kami tak bisa ke gereja selama pandemi. Jadi akan bagus jika bisa mendengarnya. Aku dengan senang hati setuju. Dalam pertemuan daring itu, Saudari Maureen menyampaikan persekutuan tentang siapa yang dimaksud dengan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Siapa Kristus itu? Apakah kerajaan surga ada di surga atau di bumi? Dan seterusnya. Kupikir dia membicarakan semua itu dengan sangat baik. Semua ini adalah hal-hal yang tak mampu kupersekutukan dengan jelas dalam khotbah-khotbahku. Jadi persekutuannya sangat menarik bagiku. Dia juga berkata, kita semua orang-orang yang percaya Tuhan, berharap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang macam apakah yang bisa memasukinya? Kemudian dia membaca ayat-ayat Alkitab ini. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku di hari itu kelak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu, telah mengusir setan-setan demi nama-Mu, dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi nama-Mu? Saat itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal-Mu. Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan. Dia berkata, Tuhan berfirman, tidak semua orang percaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan yang bisa masuk. Jadi, apa artinya melakukan kehendak Tuhan? Banyak orang berpikir, asalkan mereka melakukan lebih banyak pelayanan, membaca Alkitab, berdoa, dan melakukan banyak perbuatan baik, itu berarti
mereka melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika Tuhan datang kembali, mereka akan masuk ke dalam kerajaan. Apakah pandangan ini benar? Apakah pandangan ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Orang Farisi dari Yudaisme mengembara ke seluruh daratan dan lautan untuk memenangkan satu petobat. Dan mereka melakukan banyak perilaku baik. Tapi saat Tuhan Yesus datang dan mengungkapkan begitu banyak kebenaran, mereka tidak mengenalinya sebagai Tuhan. Mereka dengan gila-gilaan menentang dan mengutuknya. Dan bahkan menyalibkan dia dan menjadi pelaku kejahatan pada akhirnya. Dari sini, kita bisa mengerti bahwa melakukan kehendak Bapa Surgawi bukanlah sekedar memberitakan Injil, membaca Alkitab, berdoa, dan melakukan perbuatan baik seperti yang kita bayangkan. Ini hanyalah salah satu aspek dari kewajiban orang Kristen. Jadi, apa sebenarnya dimaksud dengan melakukan kehendak Bapa Surgawi? Alkitab berkata, "Karena itu, jadilah kudus, sebab Aku ini kudus. Tanpa kekudusan, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan." Dari sini, kita bisa mengerti bahwa tuntutan Tuhan terhadap manusia adalah mencapai kekudusan dan bebas dari dosa. Ini artinya mampu menaati Tuhan, mendengarkan firman-Nya, tidak lagi berbuat dosa, menentang atau mengkhianati Dia, dan mampu tunduk dan menerima pekerjaannya. Bahkan pada saat hal itu tidak sesuai dengan gagasan manusia. Hanya orang semacam inilah yang melakukan kehendak Tuhan dan yang akan tinggal di dalam kerajaan Tuhan. Meskipun kita percaya kepada Tuhan dan kita menyangkal serta mengorbankan diri bagi Dia, kita sering berbohong dan berbuat dosa. Sering ada kecemburuan dan perselisihan di antara rekan sekerja. Ketika kita mengalami bencana dan penyakit, kita masih mengeluh tentang Tuhan, mengkritik, dan bahkan mengkhianati Tuhan. Inikah sebenarnya melakukan kehendak Tuhan itu? Setelah persekutuannya, aku tiba-tiba tersadar. Melakukan kehendak Tuhan bukanlah tentang betapa sibuknya kita secara lahiriah, melainkan tergantung pada apakah kita mendengarkan firman-Nya, menaatinya, apakah kita tidak lagi berbuat dosa dan menentang Dia. Namun, kita masih sering berbuat dosa. Kita hidup dalam keadaan berdosa di siang hari dan mengakuinya di malam hari. Kita belum melepaskan diri dari dosa dan tak mampu menerapkan firman Tuhan. Dan ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita marah dan mengeluh tentang Tuhan. Kita sama sekali tidak sedang melakukan kehendak Tuhan. Setelah itu, Maureen selalu menyampaikan persekutuannya kepadaku di setiap pertemuan. Kupikir perkataannya bagus dan segar, dan terdengar sangat mencerahkan. Lambat laun, aku mulai menyukai pertemuan seperti ini, dan selalu menantikan pertemuan berikutnya. Pada saat inilah aku sadar bahwa khotbah-khotbah yang pernah kusampaikan dan khotbah-khotbah para pendeta hanyalah perkataan doktrin yang kami gunakan untuk mendorong orang. Sejujurnya, kami sama sekali tidak memiliki pemahaman tentang Tuhan dan kebenaran. Sedangkan pada saat aku bertemu saudara-saudari secara daring dan mendengarkan persekutuan mereka,
aku benar-benar menikmatinya dan merasa dibekali, sekaligus merasakan kebebasan dan pelepasan. Aku bisa bertanya jika tidak memahami kitab suci, atau jika aku tidak mengerti sesuatu, dan aku selalu mendapatkan jawabannya di sana. Aku tak pernah mendapatkan sebanyak ini di pertemuan gerejaku. Dalam suatu pertemuan, Maureen mengirimkan video pembacaan satu bagian firman Tuhan untukku. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Aku pernah dikenal sebagai Yahweh. Aku juga pernah dipanggil Mesias, dan orang-orang pernah memanggilku Yesus Sang Juru Selamat dengan kasih dan penghormatan. Kendati demikian, saat ini aku bukan lagi Yahweh ataupun Yesus yang dikenal orang di masa lampau itu. Aku adalah Tuhan yang datang kembali pada akhir zaman, Tuhan yang akan membawa zaman ini menuju akhir. Akulah Tuhan itu sendiri yang bangkit dari ujung bumi, syarat dengan keseluruhan watakku, dan penuh dengan otoritas, hormat, serta kemuliaan. Orang-orang tidak pernah menjalin hubungan denganku, tidak pernah mengenalku, dan tidak tahu tentang watakku. Sejak penciptaan dunia hingga saat ini, tak seorang pun pernah melihatku. Inilah Tuhan yang menampakkan diri kepada manusia pada akhir zaman, tetapi tersembunyi di antara manusia. Dia berdiam di antara manusia, benar dan nyata, seperti matahari yang menyala-nyala dan api yang berkobar-kobar, penuh dengan kuasa dan syarat akan otoritas. Tidak ada satu orang atau perkara pun yang tidak akan dihakimi oleh firman-Ku, dan tidak ada satu orang atau perkara pun yang tidak akan disucikan melalui nyala api. Pada akhirnya, segala bangsa akan diberkati karena firman-Ku, dan juga dihancurkan berkeping-keping karena firman-Ku. Dengan demikian, semua orang pada akhir zaman akan melihat bahwa Akulah Juru Selamat yang datang kembali, bahwa Akulah Tuhan yang Maha Kuasa yang menaklukkan semua umat manusia. Dan semua orang akan melihat bahwa Aku pernah menjadi korban penghapus dosa manusia, tetapi pada akhir zaman, Aku juga menjadi terik matahari yang menghanguskan segala sesuatu, dan juga surya kebenaran yang menyingkapkan segala sesuatu. Inilah pekerjaanku pada akhir zaman. Aku memakai nama ini dan memiliki watak ini, supaya semua orang dapat melihat bahwa Akulah Tuhan yang benar, matahari yang menyala-nyala, dan api yang berkobar-kobar, supaya semua manusia dapat menyembah-Ku, satu-satunya Tuhan yang benar, dan supaya mereka dapat melihat wajah-Ku yang sesungguhnya. Aku bukan saja Tuhan atas orang Israel, dan Aku bukan saja Sang Penebus. Akulah Tuhan atas segala ciptaan di seluruh langit dan bumi dan lautan. Setelah aku membaca bagian firman ini, Maureen bertanya kepadaku, "Menurutmu, siapa yang mengatakan ini?" Aku segera membacanya lagi dalam hati. Aku merasa perkataan ini begitu berotoritas dan berkuasa. Dan dari perkataan, Akulah Tuhan yang Maha Kuasa,
yang menaklukkan semua umat manusia, kurasakan kemegahan Tuhan. Aku yakin Tuhanlah yang mengucapkan perkataan ini. Karena tak ada manusia yang mampu mengatakan hal-hal seperti ini. Tak ada orang terkenal, tokoh, atau pemuka agama yang mampu mengucapkan perkataan seperti ini. Kukatakan kepada Maureen, jelas Tuhanlah yang mengatakan ini. Karena hanya Tuhan itu sendiri yang tahu apa yang akan Tuhan lakukan, dan tak ada manusia yang berani berkata, "Aku pernah dikenal sebagai Yahweh. Aku juga pernah dipanggil Mesias, dan orang-orang pernah memanggilku Yesus, Sang Juru Selamat, dengan kasih dan penghormatan." Setelah mendengar jawabanku, dia berkata dengan penuh semangat, "Amin, ini adalah suara Tuhan." Mereka yang bisa mengenali suara Tuhan adalah gadis-gadis bijaksana dan sangat diberkati. Aku belum pernah membaca perkataan ini di dalam Alkitab. Jadi aku penasaran, berasal dari manakah perkataan ini? Saat itulah dia memberitahuku bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Juru Selamat. Tuhan yang Maha Kuasa telah membuka gulungan kitab dan membuka ketujuh materainya. Perkataan ini berasal dari gulungan kitab itu, dan semua ini adalah kebenaran yang diungkapkan Tuhan pada akhir zaman. Aku sangat gembira mendengarnya dan berpikir, gulungan kitab telah dibuka. Kalau begitu, aku harus bergegas dan membaca firman Tuhan. Dia melanjutkan persekutuannya. Tuhan Yesus datang kembali pada akhir zaman. Dia menampakkan diri dan bekerja dengan menggunakan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Dia telah mengungkapkan banyak kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai di rumah Tuhan, yaitu pekerjaan mentahirkan dan menyelamatkan manusia sepenuhnya. Hanya dengan menerima penghakiman dan hajaran dalam firman Tuhanlah, kita bisa menyingkirkan dosa dan kerusakan serta disucikan. Hanya setelah itulah kita dapat diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Nama baru Tuhan pada akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa, menggenapi nubuat dalam kitab Wahyu. Akulah Alfa dan Omega, yang ada sekarang, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya! Karena Tuhan yang Maha Kuasa memerintah. Yahweh, Yesus, dan Tuhan yang Maha Kuasa adalah nama-nama Tuhan. Meskipun Tuhan memiliki nama berbeda di setiap zaman, Dia adalah satu Tuhan dan satu Roh. Setelah mendengar persekutuannya, barulah aku sadar bahwa nama baru Tuhan pada akhir zaman telah sejak lama dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Tetapi aku tidak memperhatikannya. Aku hanya tahu bahwa Tuhan pada hakikatnya Maha Kuasa. Aku tak pernah berpikir bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah nama yang digunakan Tuhan saat Dia datang kembali pada akhir zaman. Aku sangat senang dan bersemangat. Ternyata Tuhan telah datang kembali, dan Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia juga memberitahuku, Tuhan yang Maha Kuasa menampakkan diri dan mulai bekerja pada tahun 1991, 30 tahun yang lalu.
Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan jutaan firman kebenaran yang semuanya diunggah secara terbuka di internet. Kini firman-Nya telah menyebar dari timur ke barat, ke banyak negara di dunia. Semakin banyak orang mendengar suara Tuhan dan menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Ini sepenuhnya menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Karena sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak. Aku sangat terkejut. Ternyata kilat dari timur adalah penampakan dan pekerjaan Tuhan. Beberapa tahun lalu, aku membaca di surat kabar bahwa kilat dari timur mempersaksikan kedatangan Tuhan kembali. Namun pada waktu itu, sebagian besar pendeta dan penatua mengutuknya. Tidak mengizinkan orang percaya mendengarkan khotbah kilat dari timur. Jadi, kupikir itu bukan jalan yang benar. Aku tidak mencari dan menyelidikinya. Dan aku tentu saja tidak membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Aku tak pernah membayangkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali dan yang telah menampakkan diri dan bekerja selama 30 tahun. Aku sedikit gugup dan merasa terlalu jauh tertinggal. Jadi aku ingin membaca lebih banyak firman Tuhan. Melalui pertemuan dan mempersekutukan firman Tuhan bersama Maureen, beberapa waktu kemudian, aku mulai mengerti sesuatu tentang mengapa Tuhan harus datang berinkarnasi untuk bekerja pada akhir zaman. Aku juga mengerti tentang bagaimana Tuhan menggunakan firman-Nya untuk melakukan pekerjaan penghakiman. Bagaimana kita harus mengalami penghakiman ini untuk ditahirkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan banyak hal lainnya. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan semua misteri ini dan mengungkapkan begitu banyak kebenaran yang menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Aku merasa makin yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Setelah itu, saudariku mengirimiku buku firman Tuhan. Aku membaca firman Tuhan setiap hari dan menemukan perbekalan rohani. Setelah itu, aku menghadiri hampir semua pertemuan yang bisa kuhadiri. Namun, waktu pertemuan sering bentrok dengan kebaktian yang masih kuhadiri di gerejaku. Kupikir, haruskah aku meninggalkan gerejaku? Namun aku telah menjadi penatua selama 18 tahun. Setiap masa jabatan berlangsung selama 4 tahun. Dan akhir masa jabatanku saat ini masih 1 tahun lagi. Apa pendapat saudara-saudariku jika aku meninggalkan gereja di tengah masa jabatan? Akankah mereka menganggapku pergi begitu saja dan tak punya kesetiaan kepada Tuhan? Namun, aku lalu berpikir, Tuhan telah datang kembali. Haruskah aku tetap menganut agama? Aku tahu betul bahwa apa yang para pendeta katakan di mimbar tidak bisa lagi membekali orang percaya. Mereka berulang kali membahas tentang tanda-tanda dan mujizat Tuhan Yesus. Dan mereka sering berbicara tentang meniru Tuhan, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri, bersabar, dan seterusnya. Selama puluhan tahun, pendeta telah mengkhotbahkan doktrin yang sudah lawas dan usang ini.
dan aku juga tak mampu membekali saudara-saudariku. Aku tahu betul dunia keagamaan sudah lama tandus. Sementara mempertimbangkan hal ini, aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin meninggalkan gereja, tapi masih khawatir. Aku khawatir saudara-saudariku akan menggosipkanku. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Bimbinglah aku. Saat aku berdoa, aku teringat apa yang Alkitab katakan. Lihatlah, harinya akan tiba. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan roti atau kehausan akan air, tetapi akan mendengarkan firman Yahweh. Aku juga telah menahan hujan darimu saat 3 bulan lagi menjelang panen. Satu kota akan turun hujan, dan kota yang lain tidak turun hujan. Satu bagian turun hujan, dan bagian yang tidak mendapatkan hujan itu layu. Aku merenungkan tentang 7 tahun kelaparan di Israel saat tak ada makanan, dan saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk meminta makanan darinya. Kini seluruh dunia keagamaan sedang menderita kelaparan dan tidak memiliki pekerjaan Roh Kudus. Sedangkan di gereja Tuhan yang Maha Kuasa, aku makan dan minum firman Tuhan saat ini. Yang kudapatkan adalah terang sejati dan bimbingan Roh Kudus yang sangat jelas. Jika aku tidak bergegas mengikutinya, aku akan dikesampingkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Sekarang, aku telah menemukan gereja yang memiliki pekerjaan Roh Kudus. Aku telah mendengar suara Tuhan dan menyambut Tuhan. Jadi, tidak seharusnya aku tetap tinggal di dalam agama yang tandus itu. Setelah itu, aku tidak ke gereja jika aku tidak dijadwalkan untuk bertugas. Namun karena aku adalah penatua, terkadang aku pergi ke sana untuk beribadah. Suatu hari, setengah tahun kemudian, aku menonton sandiwara di internet yang berjudul Pilihan yang Bijaksana. Ceritanya sangat menyentuhku. Tokoh utama yang bernama Li Mingzi adalah seorang pejabat pemerintahan kota. Setelah menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman, dia memahami beberapa kebenaran. Dia merenungkan tahun-tahun pengabdiannya kepada PKT dan bagaimana dia mengikuti mereka dalam berbuat jahat. Dia sadar bahwa dia sedang menempuh jalan menuju kehancuran dan mengerti dengan jelas bahwa hanya dengan mengikuti Kristus dan mengorbankan dirinya bagi Tuhan, barulah dia bisa mendapatkan kebenaran dan hidup. Dia berdoa kepada Tuhan, mengatakan tekadnya untuk berhenti dari pekerjaannya dan mengabdikan dirinya bagi Tuhan. Setelah istrinya tahu, dia sangat menentangnya. Lalu keluarganya berusaha memaksanya untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dia tidak berkompromi saat dikepung seperti ini. Dia berdebat dengan keluarganya. Dan pada akhirnya, dia bertekad berhenti dari pekerjaannya dan memilih untuk mengikuti Tuhan. Lalu, aku memikirkan diriku. Jika aku tetap menganut agama dan tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, aku pasti tak akan pernah mendapatkan kebenaran dan aku pasti akan diusir oleh Tuhan. Selain itu, melalui pertemuan dan mempersekutukan firman Tuhan selama waktu ini, aku makin mengerti bahwa sebenarnya dunia keagamaan
sangatlah menentang Tuhan. Aku merasa Tuhan sedang membimbingku dan inilah saatnya bagiku untuk meninggalkan agama. Pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman menyebar ke Taiwan beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu, firman Tuhan yang Maha Kuasa diterbitkan di surat kabar. Tetapi dunia keagamaan Taiwan bersama-sama menyatakan boikot terhadap kilat dari timur. Pernyataan itu ditandatangani oleh banyak pendeta. Para pendeta ini sudah lama tahu bahwa Tuhan telah datang kembali, tapi mereka tidak mencari ataupun menyelidikinya. Juga tidak memberitahukan berita tentang kedatangan Tuhan ini kepada orang lain. Mereka bahkan bersatu untuk menentang Tuhan dan mencegah penyebaran Injil Kerajaan Tuhan di Taiwan. Ini mengingatkanku akan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi 2000 tahun yang lalu. Mereka jelas tahu bahwa perkataan dan pekerjaan Tuhan Yesus berotoritas dan berkuasa. Tetapi mereka tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Karena khawatir semua orang percaya akan mengikuti Dia. Dan mereka akan kehilangan status dan pendapatan mereka. Oleh karena itu, mereka mengarang desas-desus untuk menghakimi dan mengutuk Tuhan Yesus. Hal yang sama dilakukan oleh dunia keagamaan pada zaman sekarang. Para pendeta takut jika semua orang menjadi percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak pergi ke gereja. Tak seorang pun akan memberi persembahan dan mereka tidak akan mendapatkan gaji. Jadi untuk melindungi status dan pendapatan mereka, mereka bersama-sama mengutuk dan menentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Ini mengingatkanku pada ucapan Tuhan Yesus saat Dia mengutuk orang Farisi. Celakalah engkau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik, karena engkau menutup kerajaan surga terhadap manusia. Padahal engkau sendiri tidak pernah pergi ke sana. Namun, engkau menghalangi orang-orang yang berusaha masuk ke sana. Celakalah engkau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik, karena engkau melintasi lautan dan daratan untuk menjadikan satu orang bertobat menjadi pengikutmu. Tetapi begitu ia bertobat, engkau menjadikannya anak neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dirimu sendiri. Para pendeta di dunia keagamaan ini tahu betul bahwa Tuhan telah datang kembali dan menyatakan banyak kebenaran. Tetapi mereka tidak mencari ataupun menyelidikinya. Dan mereka menipu dan membatasi orang lain agar mereka tidak menyelidiki pekerjaan baru Tuhan. Dan menghalangi orang percaya agar mereka tidak menyambut Tuhan. Para pemimpin agama ini sangat penuh kebencian. Mereka bukan pengikut sejati Tuhan. Mereka adalah orang Farisi zaman modern. Dalam sebuah pertemuan, aku membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa ini. Ada orang-orang yang membaca Alkitab di gereja-gereja besar, membacakannya sepanjang hari. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tak seorang pun yang dapat mengenal Tuhan. Bahkan, tak ada seorang pun di antara mereka yang dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka semua tidak berharga, manusia hina. Masing-masing meninggikan diri untuk mengajar Tuhan. Mereka dengan sengaja menentang Tuhan
bahkan saat mereka membawa panjinya, mengaku beriman kepada Tuhan, mereka tetap saja memakan daging manusia dan meminum darah manusia. Semua orang semacam itu adalah setan-setan yang menelan jiwa manusia. Para penghulu setan yang sengaja menghalangi mereka yang berusaha melangkah ke jalan yang benar, dan batu sandungan yang menghalangi orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka mungkin tampak seperti raga yang kuat, tetapi bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa mereka tidak lain adalah antikristus yang memimpin manusia untuk menentang Tuhan? Bagaimana para pengikut mereka bisa mengetahui bahwa merekalah setan-setan hidup yang didedikasikan untuk menelan jiwa manusia? Saat merenungkan firman Tuhan, aku sadar bahwa pendeta di dunia keagamaan dibayar dari persembahan yang saudara-saudari persembahkan kepada Tuhan. Tetapi mereka menghalangi orang-orang untuk berpaling kepada Dia. Dan dengan demikian, merusak kesempatan orang untuk menyambut Tuhan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukankah mereka benar-benar adalah iblis yang melahap jiwa manusia? Aku juga berpikir tentang gereja-gereja yang harus menangguhkan semua ibadah karena pandemik. Dalam sebuah rapat, para pendeta membahas tentang menjual hasil panen yang ditanam saudara-saudari di luar kantor sinode kami sebagai cara untuk membantu meningkatkan pendapatan mereka, sehingga mereka dapat terus membayar persepuluhan mereka. Aku sangat marah saat mendengarnya, dan aku sangat keberatan. Aku berkata, sebagai pendeta, kau seharusnya memedulikan kehidupan orang-orang. Bagaimana kau bisa hanya memedulikan uang? Sekretaris umum berkata kepadaku, saat gereja menangguhkan ibadah, persembahan dari saudara-saudari berkurang, yang secara signifikan mengurangi pendapatan gereja. Aku sadar bahwa para pendeta itu hanya memedulikan gaji dan pendapatan mereka, dan tidak peduli tentang menyirami saudara-saudari dan memperkuat iman mereka. Mereka adalah orang Farisi munafik yang dibicarakan Tuhan Yesus. Mereka mendambakan uang persembahan yang dipersembahkan saudara-saudari kepada Tuhan dan tidak memedulikan hidup mereka. Mereka juga menghalangi orang agar mereka tidak menyambut Tuhan dan berusaha mencengkram orang-orang percaya. Aku menyadari dengan jelas fakta sebenarnya mengenai para pendeta itu. Para pendeta agamawi ini adalah antikristus yang menyangkal dan menentang Tuhan. Setelah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, akhirnya aku mengenali mereka. Akhirnya aku sadar. Aku bersyukur kepada Tuhan atas belas kasihan-Nya dan karena memberiku kesempatan untuk mendengar suaranya dan menerima pekerjaannya pada akhir zaman. Jika tidak, aku pasti telah mengikuti pendeta dalam melakukan kejahatan dan menentang Tuhan. Dan aku pasti telah kehilangan kesempatanku untuk diselamatkan. Kemudian, aku menonton video pembacaan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Saat ini, apakah engkau benar-benar memahami apa arti iman pada agama dan iman kepada Tuhan? Adakah perbedaan antara iman pada agama dan iman kepada Tuhan? Di manakah letak perbedaannya?
Sudahkah engkau mengetahui jawaban atas pertanyaan ini? Seperti apakah biasanya orang yang beragama itu? Apa fokus mereka? Bagaimana mendefinisikan iman pada agama? Ketika orang percaya pada agama, mereka mengakui bahwa Tuhan itu ada dan mereka melakukan perubahan tertentu pada perilaku mereka. Mereka tidak memukul atau memaki orang, tidak melakukan hal-hal buruk yang merugikan orang, dan tidak melakukan berbagai kejahatan atau melanggar hukum. Pada hari Minggu, mereka pergi beribadah. Inilah orang yang percaya pada agama. Artinya, berperilaku baik dan sering menghadiri ibadah merupakan bukti bahwa orang percaya pada agama. Ketika orang percaya pada agama, mereka mengakui bahwa Tuhan itu ada, dan mereka berpikir percaya kepada Tuhan berarti menjadi orang yang baik. Asalkan mereka tidak berbuat dosa atau melakukan hal-hal buruk, mereka akan masuk surga setelah mereka mati. Mereka akan memiliki kesudahan yang baik. Iman mereka memberi mereka makanan rohani. Dengan demikian, kepercayaan pada agama juga dapat didefinisikan sebagai berikut. Percaya pada agama berarti mengakui di dalam hatimu bahwa Tuhan itu ada, percaya bahwa setelah meninggal dunia, engkau akan masuk surga. Itu berarti memiliki penopang emosi dalam hatimu, serta mengubah beberapa perilakumu. Bersikap baik dan tidak lebih. Tentang apakah Tuhan yang mereka percayai itu ada atau tidak, apakah Tuhan ini mampu mengungkapkan kebenaran atau tidak, apa yang Tuhan ini tuntut dari mereka sama sekali tidak tahu. Mereka menyimpulkan dan membayangkan semua ini berdasarkan doktrin Alkitab. Inilah arti kepercayaan pada agama. Iman pada agama terutama mengejar perubahan perilaku dan makanan rohani. Namun, jalan yang orang-orang ini tempuh, jalan mengejar berkat, belum berubah. Tidak ada perubahan dalam pandangan, gagasan, dan imajinasi mereka yang keliru tentang iman kepada Tuhan. Dasar keberadaan mereka, serta tujuan dan arah hidup yang mereka kejar, didasarkan pada gagasan dan pendapat budaya tradisional, dan sama sekali belum berubah. Seperti itulah keadaan semua orang yang percaya pada agama. Jadi, apa arti iman kepada Tuhan? Apa definisi Tuhan tentang iman kepada Tuhan? Percaya pada kedaulatan Tuhan. Ini artinya percaya pada keberadaan Tuhan dan percaya pada kedaulatan Tuhan. Hal-hal inilah yang paling mendasar. Percaya kepada Tuhan berarti mendengarkan firman Tuhan, ada, hidup, melaksanakan tugas, dan terlibat dalam semua aktivitas kemanusiaan yang normal seperti yang firman Tuhan tuntut. Maksudnya, percaya kepada Tuhan berarti mengikuti Tuhan, melakukan apa yang Tuhan tuntut, hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Percaya kepada Tuhan berarti mengikuti jalan Tuhan. Bukankah tujuan dan arah hidup orang yang percaya kepada Tuhan sama sekali berbeda dengan orang yang percaya pada agama? Jadi, iman kepada Tuhan harus sesuai dengan firman Tuhan dan apa yang Tuhan tuntut. Orang harus melakukan penerapan sesuai dengan apa yang Tuhan tuntut. Hanya inilah artinya iman yang sejati kepada Tuhan. Ini sampai ke sumber masalahnya. Menerapkan kebenaran, mengikuti firman Tuhan, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Inilah jalan hidup manusia yang benar. Iman kepada Tuhan berkaitan dengan jalan hidup manusia. Iman kepada Tuhan berkaitan dengan begitu banyak kebenaran, dan para pengikut Tuhan harus memahami semua kebenaran ini. Bagaimana mereka bisa mengikuti Tuhan?
jika mereka tidak memahami dan menerima semua kebenaran ini? Orang yang percaya pada agama hanya mengakui bahwa Tuhan itu ada, dan mereka percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi mereka tidak memahami kebenaran ini dan juga tidak menerimanya, dan karena itu orang yang percaya pada agama bukanlah pengikut Tuhan. Firman Tuhan sungguh benar. Aku memikirkan diriku selama menganut agama. Aku tidak memiliki pekerjaan Roh Kudus dan tidak menerima penyiraman dan perbekalan firman Tuhan zaman sekarang. Aku hanya bisa mematuhi aturan dan ritual keagamaan dan melakukan perbuatan baik secara lahiriah. Saat melihat saudara-saudariku bersikap negatif, aku akan mendukung mereka, dan aku sering menumpangkan tangan pada mereka dan berdoa, serta aktif ambil bagian di dalam pelayanan. Menganggap hal-hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah membaca firman Tuhan, barulah aku tahu bahwa aku percaya kepada agama, bukan percaya kepada Tuhan. Ini hanyalah perbuatan baik yang terlihat di luarnya. Padahal aku tidak menerapkan firman Tuhan ataupun menaati Dia. Dan itu tidak akan mengubah watakku. Tadinya kupikir kita dapat menukarkan kerja keras dan jerih payah kita dengan keselamatan dan tempat tujuan yang baik. Tetapi ini hanyalah angan-anganku, dan ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku juga ingat, aku sering memberitahu saudara-saudariku agar mengejar dan bekerja keras untuk Tuhan, bahwa saat kita masuk ke surga, kita akan mengelola 5 atau 10 kota. Kini setelah membaca firman Tuhan, aku merasa khotbahku begitu tak masuk akal dan tidak realistis. Tak seorang pun dari kami pernah mengalami penghakiman Tuhan pada akhir zaman. Watak rusak kami belum disucikan, dan kami sama sekali tak layak untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Gagasan bahwa ketika kami masuk ke surga, kami akan mengelola 5 atau 10 kota adalah murni imajinasiku. Bagi orang-orang percaya, melakukan perbuatan baik secara lahiriah tidaklah cukup. Kuncinya adalah mengalami pekerjaan dan firman Tuhan, mencapai perubahan watak, serta menaati dan menyembah Dia. Ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku sadar bahwa selama ini aku bingung dalam kepercayaanku kepada Tuhan, dan ini bukan sesuatu yang akan dipuji oleh Tuhan. Jika aku terus percaya kepada Tuhan dengan menganut agama, aku tak akan pernah mendapatkan kebenaran. Namun, kupikir aku telah menjabat sebagai penatua, jadi masih harus pergi ke gereja. Jika meninggalkan gereja, aku pasti akan diasingkan dan dihina. Orang lain tidak akan menghormatiku dan akan menganggapku tidak setia kepada Tuhan. Saat memikirkan hal ini, aku ragu. Aku juga berpikir untuk memberitahu mereka bahwa aku telah menyambut Tuhan dan menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi aku tahu begitu aku mengatakannya, aku akan dianiaya dan dihalangi oleh para pendeta dan rekan sekerja lainnya. Aku terombang-ambing dalam hatiku. Aku tahu cepat atau lambat aku akan meninggalkan agama. Tetapi aku tak tahu bagaimana aku harus menyerahkan surat pengunduran diriku kepada mereka. Aku sering berdoa dan mencari Tuhan mengenai hal ini. Suatu hari,
aku membaca bagian lain firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan mencari orang-orang yang merindukan penampakannya. Dia mencari orang-orang yang dapat mendengar firman-Nya. Orang-orang yang tidak melupakan amanat-Nya dan mempersembahkan hati dan tubuh mereka kepadanya. Dia mencari orang-orang yang taat seperti orang yang lugu di hadapannya dan tidak menentangnya. Jika engkau dapat mengabdikan dirimu kepada Tuhan tanpa dihalangi oleh kuasa atau kekuatan apapun, Tuhan akan memandangmu dengan kemurahan dan akan melimpahkan berkat-Nya kepadamu. Jika engkau termasuk orang yang terkemuka, bereputasi tinggi, mempunyai banyak pengetahuan, memiliki harta yang melimpah, dan didukung oleh banyak orang, tetapi semuanya ini tidak menghalangimu untuk datang ke hadapan Tuhan untuk menerima panggilan-Nya dan amanat-Nya, serta melakukan apa yang diminta-Nya darimu, maka semua yang kau lakukan akan menjadi tujuan yang paling bermakna di bumi, dan upaya umat manusia yang paling benar. Jika engkau menolak panggilan Tuhan demi status dan tujuanmu sendiri, semua yang kau lakukan itu akan dikutuk dan bahkan dibenci oleh Tuhan. Dari firman Tuhan, aku mengerti bahwa aku beberapa kali ragu untuk meninggalkan gereja karena aku tak bisa melepaskan kedudukanku sebagai penatua. Oleh karena statusku, saudara-saudariku mengagumi dan menghormatiku. Perlakuan mereka terhadapku berbeda, dan mereka selalu mengingatku saat ada sesuatu yang bermanfaat bagiku. Aku khawatir akan kehilangan semua ini saat meninggalkan gereja. Aku mendambakan status dan manfaat dari status tersebut. Ini bukan jalan yang benar, dan Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Aku jelas tahu bahwa aku harus melepaskan diri dari belenggu status. Jika aku tidak mengubah jalanku, aku akan menempuh jalan menentang Tuhan. Ini bukan hasil yang kuinginkan. Aku tak boleh lagi mendambakan rasa hormat dari saudara-saudariku. Rasa hormat orang lain tidaklah penting. Yang penting adalah apakah aku bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Aku harus setia kepada Tuhan, bukan kepada status. Mengetahui hal ini, tekadku untuk meninggalkan gereja menjadi makin kuat. Pada hari Minggu, aku pergi ke gereja seperti biasa. Dan setelah kebaktian, ku beritahu semua orang bahwa aku berhenti dari pekerjaanku sebagai penatua. Semua orang terkejut mendengarnya, dan mereka semua berusaha meyakinkanku untuk tinggal. Setelah itu, beberapa pendeta memanggilku berkata bahwa menjadi penatua adalah perjanjian dengan Tuhan yang tak bisa dilanggar. Kupikir Tuhan telah datang kembali, mengungkapkan banyak kebenaran, dan melakukan pekerjaan baru. Apakah aku masih perlu menepati perjanjian ini dan tidak menyambut Tuhan? Aku ingat bagaimana para imam kepala, ahli Taurat, dan orang Farisi melayani Tuhan di bait suci sepanjang tahun. Tetapi saat Tuhan Yesus datang untuk bekerja, mereka mengutuk dan menentang Tuhan, serta menyalibkan Dia. Seperti inikah kesetiaan kepada Tuhan itu? Mereka sama sekali tidak setia kepada Tuhan. Sebenarnya, mereka menentang Dia. Pada zaman sekarang, Tuhan Yesus telah datang kembali dan telah mengungkapkan firman yang baru.
jika aku terus mematuhi apa yang mereka sebut perjanjian ini dan bertahan di gereja. Jika aku tidak mengikuti firman dan pekerjaan Tuhan saat ini, itu berarti aku tidak setia kepada Tuhan. Aku teringat firman Tuhan Yesus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Domba Tuhan harus mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti Dia tanpa keraguan sama sekali. Jadi bagaimanapun para pendeta mencoba membujukku, aku tidak goyah. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah menuntunku keluar dari agama, mengizinkanku makan dan minum firman Tuhan-Nya pada zaman sekarang, serta memberiku pekerjaan Roh Kudus yang telah memungkinkanku mengalami kelegaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dengan hilangnya status penatuaku, aku tidak lagi mengkhotbahkan perkataan doktrin yang kosong dari atas mimbar. Sebaliknya, aku berfokus memperlengkapi diri dengan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dan setiap hari terasa sangat memuaskan. Dan hatiku dipenuhi sukacita. Tak lama kemudian tersiar kabar bahwa aku telah meninggalkan gereja. 2 bulan kemudian, seorang saudari mengunggah video dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dalam sebuah grup daring. Jadi para pendeta mulai menyegel gereja. Mereka bahkan menyiarkan pesan yang mengatakan bahwa karena seseorang telah meninggalkan gereja, gereja harus mengambil tindakan pencegahan terhadap kilat dari timur. Aku sedih mendengar berita ini, dan sedih untuk para pendeta itu. Aku semakin yakin bahwa kebanyakan pendeta di dunia keagamaan tidak menyukai kebenaran. Pada dasarnya mereka muak dan membenci kebenaran. Mereka menganggap diri mereka mengenal Alkitab dan Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka adalah orang buta yang menuntun orang buta masuk ke dalam lubang. Masih ada banyak domba Tuhan yang berkeliaran di luar sana dan belum menyambut kedatangan Tuhan kembali. Aku harus memberitakan Injil Kerajaan kepada mereka, memenuhi tanggung jawabku dan membalas kasih Tuhan. Jadi, aku mulai memberitakan Injil Tuhan pada akhir zaman. Aku telah melihat beberapa orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, kembali kepadanya satu demi satu. Dan ini membuatku sangat senang dan bersemangat. Aku juga merasa setiap hari menjadi begitu penuh dan bermakna. Aku bersyukur kepada Tuhan karena telah menuntunku keluar dari agama dan mengizinkanku mengikuti jejaknya. Untuk ini, aku benar-benar merasa diberkati.